Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi mengenai kebun sawit di lahan rawa ataupun gambut ya. Kalau nggak salah, kemarin itu saya dapat request dari rekan kita yang berkomentar di video saya sebelumnya, yang menanyakan atau suruh membuatkan video ya atau gambaran petani kelapa sawit yang sukses tanam di lahan rawa ataupun gambut. Kemungkinan besar dia menanyakan seperti itu, akan ada rencana ya untuk tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut ya. Dan di video saya kali ini saya berkesempatan untuk buatkan videonya ya. Jadi seperti ini untuk gambaran atau video dari kesuksesan rekan kita yang menanam sawit di lahan rawa. Jadi untuk rekan-rekan jangan mudah putus asa ya untuk tanam sawit di keadaan lahan seperti apapun. Jadi jika ada kemauan, jika ada ketelatenan, pasti bisa sukses ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi masalah pertama yang rekan-rekan harus bisa ketahui adalah bagaimana kita untuk cara mengatur ya tata kelola airnya ini supaya tidak menggenangi dari pokok sawit yang sudah kita tanam atau yang akan baru kita tanam ya. Seperti itu ilmu utama dari tanam sawit di lahan rawa. Contohnya seperti ini, bisa kita buat galian keliling atau parit seperti ini. Jadi untuk mengatur air supaya tidak menggenangi dari pokok sawit yang sudah kita tanam ataupun yang hendak baru kita tanam nanti ya. Jadi seperti ini. Kita harus bisa mengondisikan bagaimana supaya air ini tidak terkena dari pokok sawit yang sudah kita tanam. Mudah-mudahan jika itu kita sudah berhasil, maka sawitnya akan seperti ini ya. Akan baik-baik saja, pertumbuhannya biasa, normal. Jadi untuk usianya ini sudah masuk ke umur 1 tahun lebih ya rekan-rekan untuk sawitnya ini. Jadi tidak ada kata gagal jika kita benar-benar telaten dalam membuka lahan sekalipun di lahan rawa ataupun gambut ya. Contohnya seperti ini. Jadi setiap kendala yang ada di lahan rawa ini harus kita pastikan baik untuk mengontrol airnya. Jadi kita tandai atau kita hafal ya dari air ini. Kalau banjir bagaimana, kalau di saat kemarau bagaimana. Jadi harus kita hafal dari airnya ini supaya nanti jika kita membuat tapak timbun tidak kurang tinggi ya. Kalau sudah seperti ini sangat baik sekali, air tidak bisa mengenai dari pokok sawit yang sudah kita tanam. Jadi untuk rekan-rekan, mudah-mudahan dalam video ini muncul kesemangatan ya. Ini luas lahan 2 hektar ya rekan-rekan, 2 hektar, dan 1%-nya ini di darat kayaknya. Ini satu baris ini di darat, yang lainnya 99% di rawa semua. Tapi dengan penuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa hebat dari rekan kita ini, mampu ya membuat lahan yang sulit ditanami menjadi layak ditanami ya dengan cara seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat dari perkembangan pokok sawitnya. Jadi dibarengi dengan tata kelola kebunnya ini buat tapak timbun seperti ini juga harus dengan pemupukan yang rutin ya, biar supaya sawitnya terjaga di masa pertumbuhannya. Karena apa? Memang di lahan rawa seperti ini rekan-rekan, zat masamnya terlalu tinggi ya. Jadi harus kita sering beri aplikasikan pupuk untuk mengatur kemasaman tanah. Nah ini biar supaya normal tanahnya. Jadi selain dibarengi dengan kerutinan membuat tapak timbun, kita juga harus bisa menjaga dari pemupukannya. Jadi pasti berhasil seperti ini ya. Bibitnya sudah usia 1 tahun lebih. Ini sudah jatuh di masa kastrasi ya. Jadi pertama-tama kita buat galian seperti ini. Kemudian pastikan dari tanaman sawit kita tidak terkena dari meluapnya air. Itu yang kedua. Jadi jika kita sudah buat galian dan galiannya ini tidak bisa menjaga air, kita tambah lagi dengan tapak timbun ya. Mudah-mudahan air bisa terkendali, tidak menggenangi dari pokok sawitnya. Ya.
rekan-rekan. Ini cukup sukses, cukup baik dalam apa namanya, di masa pertumbuhannya. Normal ini ya. Ini. Ya, mudah-mudahan cukup menggambarkan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat untuk rekan-rekan untuk segera mulai ya, yang ada rencana tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut. Usahakan kondisikan untuk kebunnya dulu, baru kita tanam ya. Kita uji coba, kita beri galian, kemudian kita tapak timbun seperti ini. Bagaimana pergerakan dari airnya ini ya, apakah nanti akan mengenai dari pokok sawit yang akan kita tanam atau tidak. Jika tidak, segera ya kita lakukan tanam. Ini dalam ini ya rekan-rekan, untuk galiannya menyesuaikan dari airnya, biar supaya tidak menggenangi dari pokok sawitnya. Luar biasa ini ya. Umur 1 tahun lebih, sudah jatuh di saat musim kastrasi ya. Ya, yang penting niat yang tinggi, kita apa namanya, telaten dalam mengolah lahan yang hendak kita tanam ini, mudah-mudahan akan berhasil ya. Bisa ditiru, bisa dicoba untuk rekan-rekan semua. Oke. Cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi wawasan, bisa menjadi penyemangat untuk rekan-rekan. Jadi lakukan seperti ini. Yang terpenting kita harus bisa ya, bisa mengatur air ini bagaimana supaya tidak terkena dari pokok sawit yang sudah kita tanam. Itu ilmu utama untuk tanam sawit di lahan rawa ataupun gambut ya. Seperti ini contohnya. Jadi airnya sangat jauh ini dari pokok sawitnya. Oke. Cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini. Dan saya doakan semangat yang ingin tanam sawit di lahan rawa. Yang sudah tanam, saya doakan selalu lancar, aman dari segala jenis hama, dan nanti buahnya bisa selalu lebat ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.